Di podium. Mas Adit, mik enggak benar. Ayo di podium. Senyum kok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring. Saya juga dari DPW, kursi DPW. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Lukman, luar biasa karena saya beberapa kali mengikuti sosialisasi seperti ini dari undangan ormas atau LSM dan lain-lain itu, tapi tidak seruntut ini. Terus terang saja ketika saya mengikuti sosialisasi di tempat lain, seringkali di forum itu saya bingung apa sebenarnya disosialisasikan itu. Tapi hari ini saya baru paham ternyata sosialisasi yang digelar atau yang dikemas oleh MPR sebenarnya tujuannya adalah untuk menjabarkan bahwa sebenarnya Pancasila itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama tentang perubahan-perubahan undang-undang. Saya ingin bertanya, kemudian saya ingin mengklarifikasi, juga menyampaikan aspirasi. Saya mendengar beberapa bulan yang lalu DPR MPR ini kan lagi membahas tentang RUU kesetaraan gender. Nah, terus terang saja saya tidak atau belum mendengar langsung dari misalnya sumber langsung, tapi saya membacanya dari beberapa media dan perdebatan juga lewat media. Nah, yang saya baca, yang saya tangkap bahwa nampaknya gitu ya di Undang-Undang Kesetaraan Gender itu kok nampaknya mengatur HAM yang pertama tadi, kelompok yang pertama yaitu HAM tanpa batas, gitu ya. Mohon nanti Pak Lukman bisa menjelaskan. Padahal undang-undang kita sendiri mengandung bahwa HAM itu ada batasnya, selain undang-undang dan lain-lain tadi yang seperti dijabarkan dalam pasal 29J itu tadi. Yang kedua, ini juga saya hanya mendengar berita ini atau sumbernya ada dari media. Saat ini ada desakan dari kelompok penganut HAM. Tentu saya menangkap ini adalah HAM yang bebas, gitu ya. Karena ada desakan penggelaran pengadilan ad hoc untuk pelanggaran kasus HAM berat pasca 1965. Nah, saya bahkan mendengar luar biasa, saya katakan bahwa kelompok ini menyudutkan kelompok-kelompok atau ulama kita. Saya sampaikan itu karena bahkan di media massa sampai di Tempo kalau tidak salah edisi awal bulan yang lalu itu sampai edisi khusus tentang hal ini, pengakuan para al-Tuju yang dimotori oleh para kiai dan penggerak-penggerak dari orang-orang kita. Nah, saya ingin sampaikan Pak, ini sekaligus aspirasi kita ya, bahwa kalau menurut Undang-Undang Dasar di pasal 281I itu sebenarnya kalau ketika salah satu kelompok ingin mendesakkan misalnya pengadilan HAM kasus berat itu, apakah itu tidak melanggar pasal 28I ayat 1 misalnya. Nah, seperti itu. Mohon nanti ini sebagai aspirasi kami, karena di dalam pasal ini dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan. Mohon nanti Pak Lukman bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bu Hani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya mau menanyakan yang pertama, yang tadi dijelaskan oleh penyair Imam Al-Azhar tadi bahwa Indonesia itu sangat seksi, cantik dan menarik ya. Itu adalah ada surga yang dianugerahkan Allah di bumi Indonesia. Sejauh mana kita Partai Persatuan Pembangunan ini
mempunyai program ya selama ini saya masih agak awam ya untuk mempertahankan atau untuk mempertahankan tentang kemenarikan Indonesia itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya kurang jelas tentang makna sila keempat. Makna sila keempat itu tadi tentang pemilihan langsung dan pemilihan secara musyawarah. Apakah benar dari garis besar atau inti yang diambil bahwa pemilihan langsung maupun musyawarah itu menurut pendapat saya ya, maka kesimpulannya apakah berarti menurut kondisi masyarakat kita atau menurut keadaan dari masyarakat atau kondisional gitu ya. Saya kira